Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali belajar pada hari ini mempelajari IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, tema 2, subtema 3 ya. Namun seperti biasa untuk mengundang rahmat Allah, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di subtema 3 kali ini kita masih membahas tentang kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Kita sudah pelajari bagaimana proses atau alur ekonomi yang ada di masyarakat ya. Ada produksi, distribusi, konsumsi ya. Kita juga sudah pelajari keragaman ya. Beragam sekali kegiatan ekonomi masyarakat mengikuti lokasi atau tempat masyarakat itu mengadakan usaha ya. Juga kita sudah pelajari perbedaan-perbedaan penghasilan ya. Karena keragaman itu akhirnya akan penghasilannya beda-beda ya. Petani penghasilannya sama dokter beda dan lain-lain ya. Nah itu. Nah, dan juga di akhir kemarin ya, di minggu kemarin kita sudah pelajari tentang bentuk-bentuk usahanya ya. Bentuk-bentuk usahanya. Ada yang perorangan yang memang orang itu sendiri yang mengerjakan usahanya, ada yang CV, PT, ada firma dan lain-lain ya. Nah, pada minggu ini singkat saja, minggu ini kita akan membahas pada menghargai kegiatan ekonomi orang lain ya. Nah, materi ini singkat saja, singkat banget, namun harus harus dilaksanakannya, harus diamalkan. Oke, kita bahas saja ya. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Ya, kita butuh ikan, kita mau makan ikan, kita butuh nelayan. Kita mau makan beras, kita butuh petani ya. Kita mau makan ayam, kita butuh peternak. Nggak bisa kita hidup sendiri ya. Nggak bisa sombong kita. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Nelayan menjual hasil ikannya kepada pedagang besar. Pedagang besar ini akan menjual kembali ikan-ikan tersebut ke pedagang kecil. Dalam hal ini, pedagang besar berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengolah ikan tersebut untuk dikonsumsi. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Kenapa penting, Pak? Oke, kita bahas selanjutnya. Cara menghargai usaha orang lain. Ya, ingat kembali, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu kita harus saling menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Ini masih sering terjadi ya. Masih sering terjadi, terutama di level SMP atau SMA. SMA sudah agak jarang, SMP nih, anak-anak mucil sering nih terjadi merendahkan usaha orang lain, merendahkan pekerjaan bapak temannya contohnya. Atau merendahkan usaha orang lain sedang lewat gitu kan ya. Nah, itu tidak baik ya. Tidak menghargai usaha orang lain. Dalam hal agama pun ya, itu dilarang ya, menghina orang lain ya. Lalu yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain ya. Selain tidak merendahkan, tidak mengganggu. Ini juga sering terjadi ya, masih sering terjadi di level SMP. Nggak tahu SD ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Contoh, beli di kantin. Rame kantin kan, ngambil makanan tapi nggak bayar. Itu sering terjadi itu. Percaya nggak percaya, nanti kalian akan lihat sendiri. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak termasuk. Mudah-mudahan anak-anak bapak tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Itu mengganggu usaha orang lain. Orang lain itu jualan untuk menghidupi keluarganya. Ya. Langsung ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Ya. Tidak merasa iri. Maksudnya iri di sini adalah iri yang pada akhirnya membuat omongan-omongan tidak baik ya, menjatuhkan orang lain ya. Nah, itu. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Nah, ini berhubungan sama nomor 3 tadi kan. Kalau kita melihat orang lain yang memiliki usaha yang sama, misalnya kita jualan ya. Ternyata tetangga kita jualan hal yang sama. Ya, bersaing dengan sehat ya. Tidak membuat perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang lain. Oh, jangan beli di situ, basi di situ makanannya. Jangan seperti itu ya. Bersaing dengan sehat.
Lalu yang kelima, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses, ya. Oke, itu cara menghargai usaha orang lain. Sebenarnya masih banyak ya kalau kalian mau berpikir, banyak cara untuk menghargai usaha orang lainnya. Nah, di sini diringkas menjadi 5 saja. Oke, sekarang tugasnya, ayo berlatih. Bu Pena 5A halaman 135, nomor 1 sampai 3 saja ya. Yang nomor 4 itu kan tidak mungkin kalian kerjakan. Kerjakan nomor 1 sampai 3 saja. Oke, sekian dari Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan WA Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.